البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا اللهم صل على وسر الأسرار والترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأبهار وأصحابه عدد نعم وإفضاله عدد نعم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhti thana'an kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majjid wa 'azzim wa zid wa tammim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawah. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Fatihil hadratin Nabi Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala sairil anbiya wal mursalin malaikatil muqarrabin wa tabi'ina man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din thumma ila arba'ati ayyatil mujtahidin muqallidin fid din wal ulama'il amilin wal qurra'i fasirin wa fuqa'i muhaddithin wa jami' sadatis sufiyatil muhaqqiqin aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibiha bahriha wa bariha khususnya jamil sultan awliya Syekh Abdul Qadir Jalani radhiyallahu anhu musulihim furuhim muridin muhibbihim wa silsilah qadiriyah wa nasabandiyah wa ila wali song wa ila syakhana halim bangkalan baham bin Zuran ba'dalan ali wa Bali Mas'ud wa ila musannif kitab Lubabul Hadith wa Qurratul Ain bi Muhammadiddin wa ila man jasna hadil kitab anallahu ya'li darajatin fil jannah wa yukaththim mathubatihim wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah wa ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina min shaykhina wa shaykhina wa jama'atina talamidina wa liman hukukun alaina waliman ahabbana fika waliman ahsana ilaina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wal hasil maqasidana wal hasil hajatina hajatil akhirah bil maghfirah hajatid dunya bi maisarah bi hurmati talabil ilm bi hurmati musyawarah bi hurmati lailatul jum'ah syai'un lillah lana wa lahumul fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ngaji kitab Lubabul Hadith karangan Syekh Al-Allamah Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti. Bab yang ke-24. Al-babur rabi'u wal 'ishrun utawi kiku bab kang nomor 24 fi fadilatil fakri ing dalem nerangaken keutamaane fakir. Qala dawuh sinten an-nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al fakru utawi fakir iku azyanu luweh apik atau luweh bagus luweh mahesi alal mukmini ing atase wong mukmin minal idari tinimbang saking tali idaril hasani tali yang mengekang ala khadzil farasi ing atase pipi kuda. Kuda itu apa bahasa Jawa nih? Jaran ya. Jaran.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya fakir itu lebih pantas, lebih bagus untuk seorang mukmin daripada pipi yang ditali di kuda. Maksudnya lebih utama gitu. Kan kuda itu kan kalau nggak ada itunya kan nanti ucul kemana-mana. Makanya lebih itu. Orang mukmin itu lebih utama. Wa qala Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fagru. Sudah, syukran. Al-fagru utawi fakir syainun iku Allah atau tercela indan nas mungguhe menungso. Wa zainun lan perhiasan indallah munggi Gusti Allah yaumal kiamat ing dalam dina kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya fakir itu adalah suatu hal yang jelek, yang buruk menurut manusia. Menurut pandangan manusia, fakir itu adalah hal yang tidak baik. Orang fakir, wes, kamu sukses ah? Sukses, didelok ndak duwe mobil, sukses ndak duwe omah. Sik ngontrak, motor kadang sik ngredit. Berarti belum sukses, keliru. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling sukses menurut Allah adalah orang yang paling bertakwa. Di sini yang paling bertakwa siapa? Yang paling takut kepada Allah. Bukan yang paling takut itu yang surbanan. Bukan yang paling takut itu yang di depan. Bisa jadi yang di belakang sendiri karena dia nggak pantas menurut hatinya, terus DP kepada Allah tadurruan wa khufyah. Nah, itu jadi yang terbaik menurut Allah. Jadi kita nggak tahu. Dan kefakiran itu adalah perhiasan menurut Allah di hari kiamat nanti. Saat semua orang sulit membawa amalnya masing-masing, yang punya mobil, yang punya rumah, ya, yang punya tanah, semuanya dipertanggungjawabkan sama Allah. Bahkan kalau itu haram, ditali rantai ya, terus rantainya ditali di leher. Na'udzubillah min. Makanya kalau punya apa-apa, hadza min fadli rabbi. Terus diucapkan, ya Allah, jangan jadikan ini hisab yang memberatkan saya. Jadikan ini hal yang nanti membantu saya masuk ke surga. Setiap mempunyai apa-apa didoakan begitu. Lebih-lebih hal duniawiyah. Mobil, motor, rumah, apapun itu. Agar hal itu tidak memberatkan Anda ketika nanti di hari kiamat. Makanya kenapa sih orang-orang kok hadza min fadli rabbi, itu untuk menghindari hal itu gitu. Ya. Nah, Bapak itu ikut ngaji itu. Wa qala lan wis dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbul fuqara utawi demen wong kang fakir min akhlaqil anbiya iku setengah saking pira-pira akhlake nabi, para nabi. Wa bughdul fuqara lan utawi benci wong fakir iku min akhlaqil fara'ina, setengah saking pira-pira akhlake wong bodoh, wong jahil, orang goblok. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya cinta orang fakir, tidak cinta tok tapi dibantu, minimal tidak bisa bantu, jangan menyakiti, jangan mencela, tapi didoakan. Nah, sesungguhnya hal itu adalah akhlak daripada para nabi. Bahkan Rasulullah itu berdoanya ingin menjadi orang yang fakir dan dikumpulkan dengan orang-orang yang fakir. Itu Rasulullah SAW. Karena apa? Ya, orang fakir itu sekali berdoa itu langsung didengar sama Allah. Soalnya nggak kebanyakan dunia, kan gitu dah. Terus apakah orang fakir itu harus orang yang di pinggir jalan, kelambi ini beda-beda? Nggak bisa. Orang fakir itu banyak. Al-fakir ila rahmatillah ya Isa. Fakir itu banyak jenisnya ya. Fakir yang hakiki atau fakir yang
Bisa jadi orang yang nggak benar-benar ngerti agama itu adalah orang fakir, dicedai, dikasih tahu yang baik. Dan benci kepada orang fakir itu adalah akhlaknya orang yang bodoh, orang jahil. Wa qala lan wis dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in kaduwe saben-saben suwi-wici iku miftahun. Kunci wa miftahul jannah lan utawi kuncinya surga iku hubbul masakin, demen atau cinta kepada orang-orang yang miskin, wal fuqara lan fakir. Li sabrihim krana sabare masakin wal fuqara. Hum ya utawi masakin wal fuqara julasa Allah iku pira-pira wong kang duduk atau berkumpul dengan Allah yaumal qiyamah ing dalem dina kiamat. Maksudnya berkumpul ini nanti akan dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya cinta kepada orang yang fakir adalah sebagian dari segala sesuatu itu ada kuncinya, dan kuncinya surga adalah cinta kepada orang miskin dan orang yang fakir. Karena apa cintanya? Karena kesabaran mereka. Kesabaran mereka keadaan miskin dan fakir. Dan para orang miskin dan fakir ini nanti akan diberikan tempat khusus oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Wa qala lan wasdau sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallah sak temene Gusti Allah taala halimul sinten Allah yuhibbu iku demen abdahu ing hambane Gusti Allah al mukmina kang mukmin. Al faqira kang fakir, al muta'affifa tur kang jogo kepada hal yang haram. Abal iyal kang apa ini? Kang menjadi bapake keluarga, maksudnya tulang punggung keluarga. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu suka kepada seorang hamba yang mukmin yang fakir, tapi fakirnya itu tidak diterobos kabeh halal haramnya, menjaga barang yang halal, dan juga menyukai kepala rumah tangga. Wa qala lan wis dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al faqru utawi fakir iku amanatun amanah. Faman mongko tawi sapane wong katama nyimpen hu ing fakir kana mongko ono ibadatan iku ibadah. Wa manan utawi wong baha memperlihatkan di kelawan fakir fakot kolada mongko teman-teman kolada ini fakot kolada mongko teman-teman ngalungaken ikhwanau ing saudara mukmine man, saudara man al muslimina kang Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya fakir itu amanah. Barang siapa yang menyimpannya maka dia beribadah kepada Allah, dan barang siapa yang menunjukkannya maka dia seperti mengalungkan kefakiran itu kepada orang mukmin. Maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang kefakiran itu adalah ibadah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang menunjukkan kefakiran itu, maka menyimpannya, maka dia beribadah kepada Allah. Menunjukkannya
seperti mengalungkannya kepada orang mukmin. Menyiksa. Jadi tidak usah ditunjukkan, disimpan saja karena itu sebuah ibadah. Tunjukkan apa? Tunjukkan saja kebahagiaanmu, jangan kau tunjukkan kesedihanmu. Karena tak semua orang pintar memberikan perhatian. Bisa jadi karena kesedihan kita orang berbahagia melihatnya. Kan begitu. Wa qala lan wis dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba mongko diganjar swarga atau beruntung lil fuqara'i utawi kaduwe wong kang fakir waddu'afa ilan wong kang lemah min ummati saking umat ingsun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh beruntung orang-orang yang fakir dan orang-orang yang du'afa daripada umatku. Karena apa? Enak, besok hisabnya itu sedikit. Setiap kekuatan dan kelebihan yang ada pada diri kita akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak apa-apa, tidak usah dianu, ikut ngaji semua ya. Datang meneng iki. Sing mendur teko meneng. Baca ikut ngaji. Wa qala lan wis dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Al faqru utawi fakir iku karomatun, kemuliaan min karomatillah, saking pira-pira kemuliaane Gusti Allah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fakir itu adalah karomah, kemuliaan daripada beberapa kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya bersyukur diberi kefakiran. Setiap kelebihan itu menanggung pertanggungjawaban. Setiap kelebihan itu mempunyai pertanggungjawaban. Yang punya harta ya dipertanggungjawabkan. Yang punya kekuatan ya dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang du'afa, orang yang lemah dan orang yang fakir, mereka nggak ada pertanggungjawaban. Kan enak, nggak ada yang di hisab besok. Kalau di hikam itu kan disebutkan kadar keinginan untuk bahagia yang tinggi itu berpotensi menarik kesedihan yang amat dalam. Itu di hikam. Dicari, kalau Mahat Ali kan pinten terus nyari. Jadi orang yang menginginkan kebahagiaan banyak akan lebih besar kekecewaannya. Itu sudah aturan dunia, sunnatullah lah ya. Wa qala nanis dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul fakir utawi utamane wong fakir alal ghani tinimbang saking wong sugih iku kafadli ala jami'i khalqillahi ta'ala, koyok keutamaanku katanya Rasulullah di antara seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kefakiran itu lebih utama daripada orang yang kaya, seperti halnya diriku di antara para makhluk. Wa qala lan isda'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la syai' ora ana suwiji-wiji yu'ti maringi hi ing syai' sinten Allah mitral fagri sepadane kaya fakir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang diberikan oleh Allah yang lebih mulia, maksudnya, daripada kefakiran. Berarti Allah memberikan kefakiran itu, Allah menginginkan Anda itu gampang mlebu surga, menginginkan Anda itu ringan hisabnya begitu. Ya wis begitu memang. Itu cara Allah untuk mendekatkan Anda kepada Allah. Di kitab Futuhul Ghaib karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Allah berikan kesusahan, Allah berikan kesedihan, Allah berikan kesepian untuk agar Allah tidak diduakan. Karena apa? Ya memang disepikan daripada perhatian makhluk, dijauhkan daripada bantuan para
makhluk agar tahu bahwa yang memberikan bantuan adalah Allah Subhanahu wa taala. Katanya Habib Umar itu ditanyai suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, "Ya Nabi Ibrahim, apa waktu terindahmu?" Beliau menjawab, "Waktu terindahku selama hidupku adalah ketika aku masuk di kobaran api Raja Namrud. Pada saat itu tiada satu pun yang aku mintai pertolongan, tiada satu pun yang mampu membantuku kecuali Allah Subhanahu wa taala." Jadi pada saat itu adalah hal yang terindah, karena pada saat itu Nabi Ibrahim hanya bergantung pada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau yakin hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu membantu Nabi Ibrahim, bukan manusia, bukan apapun. Itu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Al-babul khamis, wallahu a'lam bishawab. Diambil banjarinya, Mas.